warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila, semester 6, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Asahan. Di sini saya akan membahas tentang supremum dan infimum. Sebelum kita membahas tentang supremum, lebih baiknya kita mengetahui apa itu batas atas, batas bawah, dan tidak terbatas. Di sini ada definisinya. Pertama, diberikan subset tak kosong S, subset bilangan real. Yang A, himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan U anggota bilangan real, sedemikian hingga S lebih kecil sama dengan U untuk semua S anggota S besar. Nah, di setiap bilangan U seperti ini disebut dengan batas atas dari S. Nah, yang untuk B, himpunan S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan W anggota bilangan real, sedemikian hingga W lebih kecil sama dengan S untuk semua S anggota S besar. Setiap bilangan W seperti ini disebut dengan batas bawah dari S. Dan untuk yang C, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas. Nah, tadi kan kita sudah membahas batas atas, batas bawah, dan tidak terbatas. Sekarang kita akan membahas tentang supremum, di mana definisinya di sini diberikan S subset tak kosong bilangan real. Jika S terbatas ke atas, maka suatu bilangan U disebut supremum atau batas atas terkecil dari S. Jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama itu U merupakan batas atas S dari S, dan 2, jika P adalah sebarang batas atas S, maka U lebih kecil sama dengan P, atau dapat kita tulis U sama dengan supremum dari S. Nah, U-nya ini karena U merupakan batas atas dari S. Nah, selanjutnya kita membahas tentang infimum, di mana definisinya diberikan S subset tak kosong bilangan real. Jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U disebut infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, W merupakan batas bawah dari S, dan yang kedua, jika T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T lebih kecil sama dengan dari W, atau dapat kita tulis W sama dengan infimum dari S. Nah, W-nya ini karena merupakan batas bawah dari S, infimumnya. Nah, selanjutnya berikut ilustrasinya. Misalkan kita mempunyai garis bilangan real. Misalkan kita mempunyai garis bilangan real. Nah, misalkan kita mempunyai garis bilangan real, di mana batas bawah dari S, dan ini merupakan batas atas dari S. Nah, di sini batas bawah dari S, dan di sini batas atas dari S. Nah, disinilah letak infimum dari S, dan juga di sini
terletak supremum dari S. Di sini terletak supremum dari S dan di sini infimum dari S. Nah, ada suatu lemma untuk mengetahui tentang supremum. Di sini ada pengertiannya, suatu bilangan U merupakan supremum dari subset tak kosong S, subset bilangan real, jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, S lebih kecil dari sama dengan U untuk semua S anggota dari S besar. Dan yang kedua, jika Pi lebih kecil dari U, maka terdapat S aksen anggota dari S besar, sedemikian hingga X lebih kecil dari S aksen. Nah, misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan 1 min x kuadrat, yang A, jika A sama dengan fx himpunan x anggota dari min 1 dan 1, tentukan supremum dari A. Yang B, jika B sama dengan gx himpunan x anggota dari min 1 dan 1, tentukan supremum dari B. Untuk penyelesaiannya, yang A itu fx sama dengan x, maka supremum dari A sama dengan fx himpunan x anggota dari min 1 dan 1 adalah x1, sehingga f1 sama dengan 1. Nah, untuk yang B, gx sama dengan 1 min x kuadrat, maka supremum dari B sama dengan gx himpunan x anggota dari min 1 dan 1 adalah x sama dengan 0, sehingga g0 sama dengan 1 min 0 kuadrat sama dengan 1. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.